memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Ayo bisa. Mendengar kata-kata Elang dengan nada yang meninggi, Bintang berkata, "Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apakah gadis itu dewa sehingga semua orang harus takut kepada dia?" Tak tinggal diam, Elang juga langsung menjawab dengan nada yang tinggi juga, "Ya, dia anak orang kaya, sedangkan aku anak orang miskin. Dia bisa membeli semuanya dengan uang mereka, sedangkan aku untuk makan aja susah. Dia bisa keluar masuk kampus manapun dengan hartanya, sedangkan aku harus menunggu 3 tahun lamanya menunggu beasiswa datang. Apa kamu tahu? Dan besok mungkin aku sudah dikeluarkan dari kampus ini," kata Elang dengan nada emosi. Bintang pun terdiam mendengar kata-kata Elang. "Maafkan aku," kata Bintang sambil mengulurkan tangannya. "Semua akan baik-baik saja. Tak akan ada satupun orang yang bisa mengeluarkan Masnya dari kampus ini, apalagi cuma gadis itu." Perlahan Elang pun mengulurkan tangannya. Setelah tangan mereka bersalaman, "Namaku Bintang. Nama Masnya siapa?" ucap Bintang dengan tersenyum. "Terima kasih karena telah menolongku. Kalau kamu ingin tahu namaku, panggil aja Elang." Tiba-tiba HP Bintang berbunyi. Ternyata telepon dari Pak Sopir. "Iya, halo Pak. Saya sudah sampai di depan kampus Non," kata Pak Sopir. "Bapak tunggu sebentar ya, saya segera ke situ," kata Bintang sambil menutup HP-nya. Itu Bintang pun berkata, "Mas Elang butuh tumpangan, kita bareng aja. Nanti sekalian aku antar ke rumah Mas." "Maaf, aku pulang sendiri aja Mbak, biar nanti aku naik angkot aja." "Ayolah Mas, bareng aja sama aku, gratis kok, gak bayar Mas," kata Bintang sambil tersenyum. "Ya udahlah kalau begitu, aku bareng kamu aja Mbak." "Nah gitu dong, ayo Mas, sudah ditungguin depan kok." Kemudian mereka berdua pun berjalan ke depan kampus. Setelah sampai di depan kampus, Pak Satpam pun menyapa Elang. "Mas Elang, sabar ya, gimana tadi urusannya?" Dengan tersenyum kecut, Elang menjawab, "Gak tahu Mas, masih belum jelas urusannya." Kemudian Bintang berkata, "Tenang Mas Satpam, itu urusan saya," kata Bintang sambil tersenyum. "Oh iya Mbak, hajar aja sekalian Mbak, biar kapok," kata Pak Satpam sambil tersenyum juga. Di seberang jalan ada bapak setengah baya turun dari mobil mewah. Kemudian dia berjalan menghampiri Elang dan Bintang. "Permisi Non, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, gak ada Pak, mau pulang sekarang Non?" Iya, Bapak tunggu di mobil aja dulu, nanti aku menyusul," kata Bintang singkat. Melihat dan mendengar percakapan itu, Elang pun kaget. Penasaran siapa Bintang ini sebenarnya.
Bintang pun mengajak Elang untuk segera naik ke mobilnya. "Ayo mas, tuh jemputannya udah sampai." Elang pun hanya diam. Melihat Elang diam aja, Bintang pun langsung menarik tangannya Elang. Iya, jangan ditarik dong tanganku." "Habis masnya diam aja sih," kata Bintang menjawab kata-kata Elang. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju mobil Bintang. Dari jauh, seorang gadis dengan tatap mata sinis sedang mengawasi mereka berdua. Dia adalah Mia. Dalam hati Mia juga penasaran dengan Bintang karena telah berani melawannya. Dia pun mengomel sendiri, "Awas ya kalian berdua, kalian pasti akan menyesal karena melawanku." Mobil yang dinaiki Bintang dan Elang pun perlahan-lahan berjalan. "Rumah Mas Elang di mana?" "Biar aku antar," kata Bintang. "Di sini aku nggak punya rumah, cuma ngekos. Kalau rumahku ya jauh di kampung, Mbak," jawab Elang. Mendengar jawaban Elang, Bintang pun tertawa. "Hai Mas, kamu ini lugu banget sih. Kalau begitu, Mas Elang ngekosnya di mana?" tanya Bintang lagi. "Aku turun aja di terminal, Mbak. Kos-kosanku dekat kok dari terminal," kata Elang menjawab. "Ya udah kalau begitu, nanti aku antar Mas Elang ke terminal aja." "Iya Mbak, terima kasih," jawab Elang. Selang tak berapa lama, Pak Supir berkata, "Udah sampai terminal non. Katanya Mas itu mau turun di terminal." "Oh iya Pak, saya turun di depan situ aja." Mobil pun berhenti. Sebelum Elang turun, Bintang menarik tangan Elang sambil berkata, "Jangan panggil Mbak dong Mas, panggil Bintang aja biar lebih akrab." Iya Mbak," jawab Elang. "Aku juga mengucapkan terima kasih atas tumpangannya." "Sama-sama Mas," jawab Bintang. Setelah Elang turun, perlahan mobil pun berjalan kembali dan Elang masih berdiri termangu di pinggir terminal itu. Dari belakang, seorang gadis berjalan pelan kemudian menepuk pundaknya. "Hayo, ngamunin apa Mas?" tanya gadis itu kepada Elang. "Aduh Sandra, kamu bikin kaget aku aja. Makanya kalau di jalan itu jangan melamun Mas, bahaya tahu," kata Sandra kembali. "Mas Elang udah makan belum? Yuk makan di warung nenekku aja." "Gak mau San, aku malu sama nenekmu," kata Elang menolak ajakan Sandra. "Udah dulu ya San, aku mau pulang ke kos-kosan dulu. Mau tidur, udah ngantuk," kata Elang sambil melangkah pergi. Dasar, awas ya kamu Mas, gak akan aku bantuin setrika baju lagi," kata Sandra dengan nada jengkel. Mendengar kata-kata Sandra, Elang pun langsung menoleh dan sambil tersenyum dia berkata, "Gak apa-apa San, nanti aku minta tolong aja sama nenek kamu," kata Elang sambil tertawa. Selang tak berapa lama, Elang pun sampai di kos-kosannya. Setelah membuka pintu kamarnya, Elang pun langsung berjalan ke arah tempat tidur. Perlahan,
Dia pun berbaring, matanya terpejam. Setelah beberapa saat pejamkan mata, dia teringat lagi kejadian di kampus tadi. Seketika Elang langsung duduk, pikirannya jadi semrawut lagi. Dia teringat ancaman Mia akan mengeluarkan dirinya dari kampus, dan bila itu terjadi, maka semuanya akan hancur dan sia-sia. Tiba-tiba pintu kamarnya pun diketuk. Mas Elang, panggil seseorang dari luar. Siapa ya? Ini aku, Mas, Sandra. Perlahan Elang pun bangkit dari duduknya, berjalan pelan ke arah pintu dan membukanya. Ada apa, San? Ini aku bawakan makanan, Mas. Mas Elang belum makan toh? Oh iya, makasih ya, San. Sama-sama, Mas, jawab Sandra. Nanti malam Mas Elang ada acara gak? Ikut aku yuk kalau gak ada acara, kata Sandra kepada Elang. Maaf San, nanti malam aku mau ngerjain tugas kuliah, jadi aku gak bisa ikut. Emang kamu mau kemana sih? Itu Mas, mau nungguin warungnya nenek, kata Sandra sambil tertawa, kemudian berlari meninggalkan Elang. Kisah beralih ke Bintang. Sore itu, saat Bintang sedang asik nonton televisi di ruang keluarga, dari arah ruangan depan ibunya bertanya, Bintang, aku dengar tadi kamu bertengkar di kampus ya?